Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT untuk materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Di video kali ini yang part 2 kita membahas mengenai kompetensi dasar limit. Ya, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silahkan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke, kalau udah, langsung saja kita oprek-oprek video part 2 tentang limit. Check this out. Untuk limit itu ada dua, ya. Limit menuju suatu bilangan dan limit menuju tak hingga. Nah, kita bahas dulu untuk menuju suatu bilangan, ya. Limit menuju suatu bilangan. Untuk menyelesaikannya gimana? Konsepnya seperti ini. Limit X menuju suatu bilangan. Misal kita simbolkan dengan K. Bilangan itu K. Dengan limit fungsinya adalah Fx. Langkahnya adalah cukup sederhana. Tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan K. Ini X menuju K. Kita substitusikan nilai X sama dengan K. Jadi K-nya itu substitusikan ke fungsi. Menggantikan nilai X. Ya. Seperti itu. Nanti akan ketemu nilainya tentu, apa nilai tak tentu. Bentuk nilai tentu itu ini. A per B itu sama dengan K, 0 per K itu 0, K per 0 tak hingga per K itu tak hingga, K per tak hingga itu 0, tak hingga kali K itu tak hingga plus tak hingga itu sama dengan tak hingga. Ini adalah bentuk nilai tentu. Selesai kalau ketemunya ini. K 0 tak hingga boleh, 0 tak hingga itu boleh. Tapi kalau ketemunya setelah disubstitusi itu adalah bentuknya itu tak tentu, yaitu apa? 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, itu tidak boleh, harus kita hindari. Kalau tak hingga plus tak hingga itu boleh, ya, ketemunya tak hingga. Tapi kalau tak hingga min tak hingga itu nggak boleh, harus kita hindari. Nah, kalau ketemunya ini, bentuk-bentuk nilai tak tentu itu, berarti kita lanjutkan, belum selesai, lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua itu apa? Tergantung soalnya. Kalau soalnya bentuk pecahan, berarti kita faktorkan. Kalau soalnya bentuk akar, kalikan sekawannya. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kemarin di part 1 kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 6. Berarti untuk limit kita mulai dari soal nomor 7. Limit X mendekati 1 untuk Fx-nya itu 2x kuadrat min 3x plus 1 adalah berapa? Langkah pertama apa tadi? Substitusikan aja X sama dengan K. Nah, ini X menuju K. Berarti X menuju 1 berarti substitusikan X sama dengan 1. Kemana? Ke sini. X-nya ganti 1. 2 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 1. Nah, substitusikan aja. Nah, sama dengan berapa? 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1 ya. 2 kali 1. Min 3 kali 1, min 3 plus 1. Min 3 plus 1, min 2. 2 kali 1, 2. 2 min 2, 0. 0 itu mana? Nah, ini. Nilai nilai tentu. Nah, hasilnya nilai tentu. Berarti selesai. Nah, selesai kalau ketemu nilai tentu. Berarti jawabannya adalah A nomor 7. Seperti itu. Jadi konsepnya tinggal substitusikan aja. Kalau ketemu nilai tentu, selesai. Nilai tak tentu, hindari. Lanjut ke sini. Langkah kedua. Oke? Konsepnya pokoknya ini. Untuk limit. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Selanjutnya, soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Nilai limit X mendekati 5 untuk Fx-nya X kuadrat min 6X plus 5 per X kuadrat min 5X. Sama dengan berapa? Nah, ini berarti masih untuk soal limit mendekati suatu bilangan. X mendekati 5. Nah, mendekati suatu bilangan. Berarti pakai konsep ini. Nah, langkahnya pertama gimana? Sama seperti nomor 7 tadi. Substitusikan X sama dengan K. Ini X sama dengan 5. Substitusikan ke sini. Nah, kita substitusikan. Nah, ketika substitusikan, X-nya ganti 5 kan? 5 kuadrat. Min 6 kali 5. Plus 5. X kuadrat 5 kuadrat. Min 5 kali 5. Nah, ini X sama dengan 5 ya. Bukan X sama dengan 3. Oke, substitusikan ke sini. X sama dengan 5 ke sini. Ya. Nah, tinggal kita sederhanakan. 5 kuadrat, 25, kurangi 6 kali 5, 30 ya. Min 30 plus 5. Dan seterusnya kita sederhanakan. Min 30 plus 5. Ya, 25 itu dari 5 kuadrat. 5 kali 5, min 25. Min 5 kali min 5. Min 5 kali 5, min 25 ya. 25 min 30. Itu kan min 5. Min 5 tambah 5, 0. Per 25 kurangi 25, 0 juga.
0 per 0. Nah, 0 per 0 itu apa? Ini nilai tak tentu, hindari. Ya. Nah, kalau hindari gimana? Lanjut ke sini. Itu kalau bentuk pecahan faktorkan, kalau bentuk akar kalikan sekawan. Ini soal bentuk apa? Bentuk perperan kan? Kalau perperan itu pecahan. Nah, operasi pembagian itu pecahan ini. Atas per bawah. Nah, berarti pecahan. Faktorkan. Berarti kita faktorkan. Atas kita faktorkan, bawah kita faktorkan. Atau yang bisa difaktorkan ya difaktorkan. Nah, sekarang limit x mendekati 5 untuk ini kita faktorkan. Yang atas kita faktorkan jadi ini. X min 1 kali x min 5. Penyebutnya x kuadrat min 5x, kita faktorkan jadi x kali x min 5. Dari mana kok bisa pemfaktorannya gini? Nah, kita lihat kalau bentuk kuadrat sempurna seperti ini yang atas. Cara pemfaktorannya adalah lihat bilangan terbelakang, ya paling belakang. Ini kan plus 5. Cari dua bilangan ketika dikalikan ketemunya plus 5. Berapa? 1 dan 5 kan? 1 kali 5 plus 5. 1 tambah 5, 6. Positif 6 kan? Padahal di sini ketika dijumlahkan ketemunya min 6. Kalau dikalikan ketemunya belakang, kalau dijumlahkan ketemunya tengah. Berarti yang lain ketika dikalikan ketemunya 5. Berapa? Min 1 kali min 5. Min 1 kali min 5 ketemunya positif 5. Min 1 tambah min 5 ketemunya min 6. Oh, berarti cocok. Berarti min 1, min 5. Min 1 kali min 5. Positif 5. Min 1 tambah min 5, min 6. Itu ya, cocok. Kemudian yang bawah, pemfaktorannya bawah, x kuadrat min 5x. Ini sama-sama punya x. Ini bukan kuadrat sempurna. Bedanya dengan atas apa? X kuadrat, x, x. Ini ada bilangan. Ini nggak ada. Nah, berarti bukan kuadrat sempurna. Nah, cukup dilihat saja. Ini muat x, memuat x. Berarti x-nya keluar. X-nya keluar. X di sini sudah keluar 1. Berarti yang pangkatnya 2 jadi pangkat 1. X min 5x, x-nya sudah keluar. Berarti tinggal min 5. X-nya sudah keluar ke sini. Kita cek x kali x kuadrat. X kali min 5, min 5x. Gitu kan? X kali x kuadrat. X kali min 5, min 5x. Nah, sama. Kalau sudah difaktorkan, lanjutkan. Nah, ada yang sama nggak? Ada. Ini x min 5, x min 5. Berarti kita bagi. Coret. Nah, sekarang kalau sudah dicoret, sudah sederhanakan, berarti kita tinggal bentuknya adalah ini, limit x min 5 untuk x min 1 per x. Gimana? Tinggal kita substitusikan. Langkah selanjutnya tinggal substitusikan ke sini. X-nya sama dengan 5, substitusikan ke sini. 5 min 1 per x-nya kali 5. 5 min 1 per 5. Nah, ini yang dilihat. Karena ini udah coret, nggak usah dilihat. Ini x min 1 per x. X min 1 per x. X-nya 5. 5 min 1 per 5. Itu ya. 5 min 1 berapa? 4 per 5. 4 bagi 5 berapa? Ya 4 per 5 kan. Jawabannya berarti E. Seperti itu. Ya, semoga ada yang dipaham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nomor 9, bukan langkah berikutnya ya. Nomor berikutnya, nomor 9. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 9. Ini. Nilai dari limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per akar x min 1. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk akar kan? Nah, walaupun bentuk akar, tetap karena ini adalah bentuk limit menuju suatu bilangan, x mendekati 1 menuju suatu bilangan, berarti pakai konsep ini. Langkah pertama, substitusikan dulu. X sama dengan K. Nih, X sama dengan 1, substitusikan ke sini. 1 kuadrat, bisa kali 1 ya, 1 kuadrat itu 1 min 1 per akar 1 min 1 gitu. Pokoknya kita substitusikan per dulu ya langkah pertama. Substitusikan X sama dengan 1 ke sini. 1 kuadrat min 1 per akar 1 min 1. 1 kuadrat itu 1 min 1. Akar 1 itu 1 min 1 min 1. 1 min 1 0. 1 min 1 0. 0 per 0. 0 per 0 mana? Ini. Nilai tak tentu. Hindari. Seperti soal nomor sebelumnya nomor 8. Kalau hindari, kita lanjutkan ke soal bentuknya apa ini? Pecahan apa akar? Di sini dia memuat akar, berarti dia adalah soal bentuk akar. Apa di sini? Kalikan dengan sekawan, langkah keduanya. Berarti langkah kedua, kita kalikan dengan sekawan. Nah, sekawan itu adalah lihat bentuk akarnya. Nah, akarnya kan ini bawah penyebutnya. Akar x min 1. Sekawannya berarti tandanya kebalikannya. Kalau akar x min 1, sekawannya akar x plus 1. Per akar x plus 1. Gitu ya, kebalikan tanda. Ini sama, ini pun sama, cuma beda tanda. Itu sekawan per ini. Jadi tuliskan
Akar X plus 1 per akar X plus 1. Kalau tuliskan akar X plus 1 saja, itu bukan sekawan. Kalau sekawan itu akar X plus 1 per akar X plus 1. Harus dibagi. Atas dan bawah harus sama. Itu adalah sekawan. Oke? Oke, kalau sudah, kita kalikan. Nah, tapi sebelum dikalikan, ya, ini ada yang bisa difaktorkan nggak? Kalau ada yang bisa difaktorkan, yuk kita faktorkan saja. Siapa tahu itu membantu. Jadi lihat di sini ada X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Ingat-ingat bentuk seperti ini. Kalian pernah dapat ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Akan sama dengan A plus B kali A min B. X kuadrat min 1. Min 1. 1 itu kan sama aja 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? Ya 1. Berarti tuliskan sama dengan X kuadrat. X itu sama dengan A, berarti X A ya, plus B, B kuadrat, 1 kuadrat, B-nya berarti 1 kan. Nah, A-nya ini, B-nya ini, kuadrat, sama kuadrat. AB, X 1, A-nya X, B-nya 1. A-nya X, B-nya 1. Nah, itu jadi X per 1 kali X min 1. Kalau X kuadrat min 1. Nah, berarti ini kita ganti jadi X plus 1 kali X min 1. Nah, jadi tulis lagi limit X mendekati 1 untuk X plus 1 kali X min 1 kalikan ini akar X plus 1. Kurung ya. Ini kurung. Per. Nah, dilihat. Akar X min 1 kali akar X plus 1. Dilihat. A plus B kali A min B. Plus min. Ini sama. Akar. Ya, kakak tulis ini kalau bingung. Akar X plus 1 kali akar X min 1. Ini kan A-nya. Ini B-nya. A plus B, A min B. Ini sama. A. Akar X ya A. 1, B. Bedanya cuma di tanda. Plus min, min plus, bolak-balik boleh sama saja. Berarti sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A-nya akar X kuadrat min B kuadrat. B-nya kan 1 kuadrat. Gitu. Ini A, ini B. A kuadrat min B kuadrat. Ini. Oke? Nah, kalau udah, kita sederhanakan. Limit X mendekati 1 untuk X plus 1 kali X min 1. Akar X plus 1 kalikan akar X plus 1 per akar X kuadrat. Akar di kuadrat, ya akar hilang, berarti tinggal X saja. X min 1 kuadrat, 1, X min 1. Gitu ya. Nah, ada yang sama nggak? Ada ini, X min 1, X min 1. Berarti tinggal kita bagi, coret-coret. Nah, berarti tinggal ini. Limit X mendekati 1 itu X plus 1 kalikan akar X plus 1. Tinggal kita substitusikan ke sini sisanya, yang tidak dibagi, tidak dicoret. Itu 1, masukkan ke sini. X-nya kan 1. 1 plus 1. Akar 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Akar 1, ya 1 plus 1. 2. 2 kali 2. Atau seperti ini kita tuliskan. X sama dengan 1, substitusikan ke sini. 1 tambah 1. Oke. Kemudian akar X-nya. X-nya berapa? 1. Akar 1 plus 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Akar 1 kan 1. 1 tambah 1, 2. Temunya 2 kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Jadi jawabannya adalah 4. Itu apa? A. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 10. Kalau belum paham, ulangi lagi untuk soal nomor 9. Intinya adalah kalau bentuk akar, kalikan sekawan. Sekawannya itu beda tanda yang bentuk akar. Kalau min, tanya plus. Akar X min 1, sekawannya akar X plus 1 per akar X plus 1. Ini sekawannya. Paket ya, atas bawah. Nah, kemudian pemfaktoran. A kuadrat min B kuadrat itu A plus B kali A min B. Ini kepake, selalu pasti kepake untuk perkalian sekawannya ini. Jadi depan kuadrat, kurangi belakang kuadrat. Depannya itu akar X kuadrat, kurangi belakang kuadrat. Depan kuadrat, kurangi belakang kuadrat. Kalau beda tanda. A min B, A plus B. Ya, A min B kali A plus B. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Intinya seperti itu. Untuk
konsep limit menuju suatu bilangan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Oke, selanjutnya nomor 10, limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kasus limit X mendekati tak hingga. Berarti tidak lagi menuju suatu bilangan limitnya. Bukan limit menuju suatu bilangan, berarti nggak pakai konsep ini lagi. Pakai konsep baru yang menuju X menuju tak hingga. Ya, konsepnya gimana? Ya, seperti ini. Konsepnya seperti ini untuk limit menuju tak hingga. Jadi limit X menuju tak hingga untuk fungsi fx itu ada untuk dua bentuk. Yang pertama bentuk rasional atau pecahan, yang kedua bentuk irasional atau akar. Kita bahas dulu yang bentuk rasional atau pecahan. Bentuknya seperti ini, limit X mendekati tak hingga untuk AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus dan seterusnya per BX pangkat N plus GX pangkat N min 1 plus dan seterusnya. Kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi yang pembilang yang atas itu kan M. Pangkat tertinggi yang bawah itu N. Ini kan dikurangi 1, pasti lebih kecil dari yang ini depannya. Ini kurangi 1 juga pasti lebih kecil dari depannya. Berarti tertinggi ini M, N. Nah, pangkat tertingginya kita bandingkan. Kalau pangkat tertinggi yang atas lebih dari yang bawah, M lebih dari N, maka nilai limitnya tak hingga. Kalau M kurang dari N, maka nilai limitnya 0. Kalau M sama dengan N, maka nilai limitnya ya A per P. Koefisiennya A per P. Dibagikan saja. A per P. Gitu ya. Itu kalau bentuk rasional. Sekarang kalau bentuk irasional, bentuk akar, gimana? Kalau bentuk akar ada dua bentuk. Bentuk akar yang ini persamaan kuadrat, ya, fungsi kuadrat, bukan persamaan kuadrat ya. Akar fungsi kuadrat min akar fungsi kuadrat, itu fungsinya nanti nilai limitnya maaf, itu ini rumusnya. Tapi kalau ini limit X mendekati tak hingga untuk akar bukan fungsi kuadrat ya, untuk fungsi biasa ini AX plus B nggak ada kuadratnya, nggak ada pangkat duanya, min akar CX plus D itu rumusnya ini. Nah, jadi kita bahas yang atas dulu. Limit X menuju tak hingga untuk akar dari AX kuadrat plus BX plus C min akar dari PX kuadrat plus GX plus R. Kita lihat koefisien dari yang kuadratnya, pangkat 2-nya. Itu A dan P. Ya. Kalau A-nya lebih dari P, maka nilai limitnya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, nilai limitnya min tak hingga. Tapi kalau A sama dengan P, nilai limitnya adalah pakai rumus B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Itu. Nah, sekarang kalau bentuk yang kedua, limit X menuju tak hingga untuk akar AX plus B min akar CX plus D. Kita lihat yang muat variabel X. Nah, kita lihat koefisiennya A dan C. Bandingkan. A lebih dari C, maka tak hingga. A kurang dari C, maka nilai limitnya min tak hingga. Kalau A sama dengan C, nilai limitnya 0. Itu adalah konsep dasarnya seperti itu. Sudah selesai untuk limit tak hingga seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soal. Nomor 10, limit X menuju tak hingga untuk 7x plus 4 kalikan 3 min X per 3 plus X kalikan 2 min X. Ini kan bentuk pecahan ya. Nah, berarti kita sederhanakan. Tapi kalau sederhanakan, ini 7x kali 3. 7x kali min X ditambah 4 kali 3 tambah 4 kali min X. Kan kelamaan. Padahal kita lihat hanya X pangkat tertinggi. Oh ya, berarti lihat koefisien pangkat tertingginya sini 7X yang mod X. Ini min X mod X. Kalikan aja 7X kali min X. Karena ini operasinya perkalian. Ada dua elemen. Ini pun sama dua elemen. Kalau ini kan penjumlahan semua dan seterusnya. Ini 7X plus 4. Tapi di sini kali. Nah, berarti ini kita cari pangkat tertingginya berapa. Yaitu X pangkat 1 kan. Dari 7X. Ini X pangkat tertingginya berapa? Min X. Nah, ini X pangkat tertingginya berapa? Plus X. X pangkat tertingginya berapa? Min X ini ya, yang ini. Berarti kalikan. Nah, jadi cukup perhatikan X pangkat tertinggi dari setiap elemennya. X pangkat tertinggi yang pembilang M, X pangkat tertinggi penyebut N. Tapi kalau perkalian kayak gini, X pangkat tertinggi dari dua elemen. Elemen ini dan ini. 7X min X plus X min X, itu yang dilihat. Nah, berarti ya, tadi muncul iklan ya. Nah, berarti ini tadi yang perhatikan 7X min X, X min X, pangkat tertinggi dari setiap elemennya. Nah,
Kita kalikan 7x kali min x. X kali min x. Nah, gitu. Limitnya tetap ditulis. Nah, 7x kali min x, min 7x kuadrat. Min x kali min x kuadrat. Oke? Nah, sekarang tinggal dilihat pangkatnya. Pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Pangkatnya 2, 2. M sama dengan N, sama-sama 2. Maka nilai limitnya A per P. A-nya itu koefisien dari pangkat tertinggi. P-nya juga koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisiennya berapa? Min 7. Ini koefisiennya berapa? Min 1. Berarti sama dengan A per P, yaitu min 7 per min 1. Ya, karena M sama dengan N, sama dengan 2 itu tadi, maka sama dengan nilai limitnya adalah A per P. Hanya itu min 7, P-nya itu min 1. Min 7 per min 1 berapa? 7. Jadi nilainya adalah 7 nilai limitnya. Jawabannya adalah D, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 11. Nah, limit X mendekati tak hingga untuk akar 3X plus 7 min akar 3X min 6. Ini bentuk akar limit tak hingga menuju tak hingga untuk bentuk akar. Akar yang mana? Ini bentuk akar, ada dua. Yang kuadrat atau yang biasa. Kan yang biasa, bukan yang kuadrat. Berarti ini, kita lihat. Yang dilihat apa A dan C-nya. A itu yang mod X ya, C itu juga mod X. Ini dan ini, A-nya 3, C-nya 3. A sama dengan C berarti sama-sama 3. Berarti ini limitnya 0. Selesai. Gitu. Ya, jadi intinya gitu. Nah, A dan C-nya sama-sama 3. Nilai limitnya 0. Jawabannya C. Nomor 11 seperti itu. Semoga adik-adik paham. Gampang ya. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Kalau belum paham, ulangi lagi. Konsep limit menuju tak hingga bentuk akar. Oke? Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Limit X menuju tak hingga untuk akar 4X kuadrat plus 8X plus 5 dikurangi 2X dikurangi 1 adalah berapa? Nah, ini masuk bentuk yang mana? Limit tak hingga yang mana? Kan bentuk akar. Bentuk akar hanya ini ada dua. Yang atas apa yang bawah? Kalau yang atas, ini kan akar kurangi akar. Akar kurangi bukan akar. Berarti yang ini, yang bukan akar, kita rubah ke bentuk akar. Min 2X min 1 kita rubah ke bentuk akar. Gimana caranya? Seperti ini caranya. Ya. Nah, limit, ini soalnya tulis lagi, sama dengan limit X menuju tak hingga akar, ini sama min 2X min 1. Ini kan min. Nah, berarti minnya keluar, jadikan 1 semua. Minnya jadi sini keluar. Nah, min kalikan berapa supaya min 2x? Min kali positif 2x. Min kali positif 2x kan min 2x. Min kalikan plus 1, jadi min 1. Oh, jadi seperti ini. Min 2x min 1 itu sama aja min kalikan 2x plus 1. Hati-hati kalau seperti ini. Oke, harus dikurung. Tadinya nggak dikurung, jadi dikurung. Tapi minnya miliknya ke semuanya. Ini berubah. Min 1-nya berubah jadi plus 1. Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, ini tetap yang udah bentuk akar, tetap yang belum bentuk akar, kita rubah ke akar. Kenapa kok bisa seperti ini, Kak? Nah, ini sederhana konsepnya. Adik-adik paham misal, 2 itu sama dengan akar berapa? Akar 4 kan? Akar 4 kan 2. Akar 4 itu kan sama aja berapa? 2 akar 2 pangkat 2 kan 4. Akar ini akar 4 sama aja, tuliskan seperti ini. Nah, ini 2, ini 2. Nah, cuma dituliskan dikasih kuadrat, dikasih akar. Jadi akar dan kuadrat itu akan saling membagi gitu. Contoh lagi. 3 itu sama dengan akar 9. Berarti 3 akan sama dengan akar 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 kan? Nah, ini akar 9. Sama dengan atas. 3, 3. Nah, sekarang ini. 2x plus 1. 2x plus 1 akan sama dengan akar dari berapa? Yo, ini sendiri kan? 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini tadi konsepnya sama. Nah, gitu ya. Udah paham?
Sudah paham? Good. Kita lanjutkan. Nah, sekarang 2x plus 1 kuadrat. Rubah ke sini px kuadrat plus qx plus r. Bentuk seperti itu, bentuknya sederhana. Berarti kita rubah. Nah, ingat-ingat. Bentuk a plus b kuadrat. Nah, ini kakak hapus dulu yang atas. Oke. Nah, bentuk a plus b kuadrat. Itu kan sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Rumusnya ini. A kuadrat plus 2 kali a kali b, 2ab plus b kuadrat. Depan kuadrat tambah 2ab plus belakang kuadrat. Itu ya. Berarti ini 2x plus 1 kuadrat akan sama dengan, nah, 2x plus 1 kuadrat akan sama dengan 2x kuadrat, kan a-nya 2x, b-nya 1. A kuadrat berarti 2x kuadrat plus 2 kali a-nya 2x, b-nya 1. Plus b kuadrat, b-nya 1 kuadrat. Itu ya, tinggal masukkan saja. 2x kuadrat, 2 kuadrat itu 4, x kuadrat itu x kuadrat, 4x kuadrat. Jadi 2-nya kuadrat, x-nya kuadrat juga. Jangan 2x kuadrat, salah ya. 2-nya kuadrat, x-nya juga kuadrat. Jadi 4x kuadrat. Kali ini dikurung. Plus 2 kali 2, 4. Kali x, 4x. Kali 1, 4x tetap. Plus 1 kuadrat, 1. Jadi 2x plus 1 kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Masukkan ke sini. Nah, limit x mendekati akar 4x kuadrat plus 8x plus 5 kurangi akar 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini tadi. Oke, kalau sudah dilihat, ini udah bentuk akar, kurangi bentuk akar. Bentuk akar, kurangi bentuk akar. Udah sama dengan bentuk ini. Berarti kita tinggal lihat a dan p, yang mod x kuadrat dan x kuadratnya koefisiennya. A-nya ini 4, p-nya 4. Yang kuadrat, ini yang kuadrat ini. 4, 4. A-nya 4, P-nya 4. Berarti sama kan? Kalau sama berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. Ya. A-nya 4, yang ini depan. B-nya 8, C-nya 5. P-nya 4, Q-nya 4, R-nya 1. Ya. Ini A, B, C, P, Q, R. A, B, C, P, Q, R. Oke? Ax kuadrat, A-nya itu yang x kuadrat, Bx, ya, x, plus C. Px kuadrat plus Qx plus R. Ini hati-hati. Ya, kadang sok dibolak-balik soalnya. Nah, ini nilainya urut. Ya. Sekarang dilihat, A dan P sama-sama 4. Berarti pakai rumus B min Q per 2 akar A. Oke. Nah, A sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan B min Q per 2 akar A. Substitusikan. B-nya 8, min Q-nya 4. Berarti 8 min 4 per 2 akar A-nya berapa? A-nya 4. Sama dengan 8 min 4. 4 per 2 kali akar 4. Akar 4 berapa? 2. 4 per 2 kali akar 4 itu 2. 4 per 2 kali 2 berapa? Kan 4. 4 per 4. 4 per 4 berapa? 4 per 4 itu 1. Jadi nilainya 1. Selesai. Jawabannya adalah C, nomor 12C. Seperti itu. Semoga dari paham, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk materi limit sampai di sini, sampai nomor 12. Kalau belum paham, ulangi lagi ya. Udah paham? Good. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya yang part 3. Sekian saja dari kakak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tadi ya. Nah, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.